Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua telah rampung membacakan tuntutan 5 terdakwa. Kejutan demi kejutan yang memicu pertanyaan hingga kemarahan tidak terelakkan. Keluarga korban dan pihak terdakwa sama-sama tidak puas dengan tuntutan jaksa. Benarkah jaksa masuk angin? Ketika kekecewaan kepada jaksa tidak terbendung, tinggal majelis hakim yang diketuai Hakim Wahyu Iman Santosolah yang menjadi harapan. Akankah wakil Tuhan tersebut mampu memberikan keadilan bagi korban, terdakwa, dan masyarakat? Inilah kontroversi selengkapnya menanti vonis wakil Tuhan. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana penjara selama 8 tahun. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi pelecehan pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, melainkan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuatmaruf dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Pemirsa, untuk pembahasnya sudah hadir, untuk sementara ada 2 narasumber yang sudah hadir di studio Metro TV, yaitu pakar hukum pidana Ahmad Sofyan. Selamat malam Pak Sofyan. Selamat malam Mbak Dan Jupian. juga pakar hukum pidana Bang Jamin Ginting. Bang Jamin, selamat malam. Selamat malam. Kita masih menantikan kehadiran 4 narasumber yang lain, penasihat hukum dari terdakwa dan juga keluarga almarhum Brigadir Yosua. Tapi sebelum itu saya akan fokus dulu ke 2 narasumber yang sudah ada saat ini. Bang Jamin dan juga Pak Sofyan, kita sama-sama melihat kejutan. Ada 2 kejutan yang paling mencengangkan dalam tuntutan, yaitu tuntutan Putri Chandrawati dan tuntutan Richard Eliezer. Kita tampilkan apa saja peran dari Putri dan Richard Eliezer. Bang Jamin, wajarkah kalau publik membandingkan tuntutan Putri Chandrawati dengan Richard Eliezer? Meski sama-sama keduanya ini dinilai memenuhi pasal 340 dan 55 ayat 1, tapi keduanya memiliki peran yang berbeda. Apakah bisa dibandingkan sehingga disebut Putri lebih ringan daripada Richard Eliezer? Ya, sebenarnya ini merupakan salah satu bentuk kontroversi. Ada 3 sebenarnya kontroversi yang bisa kita lihat dari semua semua tuntutan jaksa penuntut umum. Kontroversi pertama adalah hukuman daripada Putri. Tuntutan? Nah, ya, tuntutan ini, kenapa tuntutan ini dinyatakan sebagai orang yang hanya membantu? Nah, ini harus dilihat dari konteks peran sertanya dia itu. Apakah dia sebagai directing mind yang memiliki kehendak untuk terwujudnya suatu pembunuhan tersebut bersama-sama dengan FS. FS kan sudah dinyatakan sebagai orang yang memang aktor intelektual atau directing mind untuk menghendaki pembunuhan terjadi. Nah, kalau kualitasnya sama dengan dia, tentu hukumannya berbeda dengan hukuman daripada Kuatmaruf dan juga Ricky Rizal. Tentu hukumannya sama atau paling tidak sedikit lebih ringan dibandingkan dari hukuman dari FS. Itu yang pertama. Yang kedua, kontroversi terkait dengan kedudukan Richard Eliezer yang dituntut 12 tahun oleh JPU. JPU menuntut 12 tahun didasarkan kepada dia adalah dader, artinya orang yang melakukan tindak pidana, bukan orang yang perannya paling kecil menurut jaksa penuntut umum. Tetapi jaksa penuntut umum lupa kalau sebenarnya Richard Eliezer ini adalah orang yang mengungkapkan suatu tindak pidana tersebut. Sehingga beban dan tugas-tugas daripada penyidik dan tugas-tugas daripada jaksa penuntut umum lebih banyak dibantu oleh fakta-fakta hukum yang disampaikan dalam persidangan oleh Richard Eliezer. Bahkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum, kalau perhitungan saya 95% itu adalah keterangan yang disampaikan oleh Richard Eliezer dalam persidangan. Jadi kenapa harus orang yang seperti ini dengan dasar sema dan segala macam itu menyatakan kalau nggak pantas untuk diberikan hukuman lebih ringan dibandingkan dengan Tapi Jampidum orang yang bilang kalau jaksa tidak mempertimbangkan rekomendasi LPSK, malahan Richard ini bisa dituntut lebih dari 12 tahun mendekati Sambo. Ya,
itu kalau konteksnya dia sebagai pelaku utama atau aktor intelektual atau directing mind. Itu satu. Itu bisa saja terjadi dan saya setuju. Tapi posisinya kan berbeda. Satu, dia adalah pangkat terendah dibandingkan dengan orang yang menyuruh dia. Apakah ini jadi bahan pertimbangan nggak bagi mereka? Sebenarnya dia melakukan ini atas perintah di bawah kuasa relasi. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus diperhatikan, apa yang dilakukan selama dalam persidangan. Mulai dari ditahan, diperlakukan sebagai GC. Perlakuan pertanyaan-pertanyaan itu beda sekali. Dilakukan sebagai GC. Semua seakan-akan dilakukan seperti GC. Tapi setelah selesai akhir, dia diberikan hukuman yang jauh berbeda dengan orang-orang yang dalam memberi keterangan itu berbelit-belit dan tidak kooperatif. Itu yang dalam pemberatan. Berarti itu. menurut Anda tuntutan 12 tahun kontroversial? Saya kira itu sangat kontroversial. Tidak memberikan rasa keadilan bagi orang yang mengungkapkan kejahatan ini. Gitu. Oke, baik. Bang Jamin, Pak Sofyan, 4 narasumber yang lainnya sudah tiba. Langsung saja saya undang. Ada penasihat hukum dari Richard Eliezer, Roni Talapesi. Kemudian penasihat hukum dari Putri Candrawati, Febri Diansyah. Penasihat hukum dari keluarga almarhum Brigadir Yosua, Martin Lukas Simanjutak. Dan penasihat hukum dari terdakwa Ricky Rizal, ada Zena Deviga. Silakan. Selamat malam, Bang Roni, Bang Martin. Mohon maaf nih terlambat berjamaah. Mbak Zena dan juga Mas Febri, terima kasih sudah hadir. Baik, pemirsa, sebelum kita mulai, tadi sudah saya mulai bertanya ya kepada Bang Jamin. Reaksi keras publik atas tuntutan dari jaksa kepada Richard Eliezer yang dinilai mencederai rasa keadilan direspons oleh Jaksa Muda Pidana Umum Jampidum Fadil Zumhana. Kita simak pernyataannya siang tadi. Untuk pelaku tidak bisa GC. Pelaku utama. Ini supaya saya luruskan ini. Undang-undang juga nggak bisa. Undang-undang nggak bisa. Tuntutan pidana itu wewenang penuh Jaksa Agung. Tidak ada lembaga lain yang bisa yang bisa mempengaruhi. Tapi kami hormati LPSK, maka tuntutannya itu lebih ringan dibanding Pak Sambo. Kalau mungkin LPSK nggak ada, nggak mau. Bang Roni, jadi kalau menurut Jampidum, kalau tidak mempertimbangkan rekomendasi LPSK, tuntutan Richard itu bisa lebih dari 12 tahun, bahkan mendekati Sambo. Jadi Richard ini harus berterima kasih kepada jaksa atau sebaliknya? Saya pikir ini Mbak Sylvia ini terkait dengan rasa keadilan ya. Rasa keadilan yang timbul di dalam masyarakat. Yang tadi kalau Pak Jampidum sampaikan seperti itu, kami mengkoreksi juga ya. Dalam hal ini kami melihat bahwa terkait dengan perkara ini, Richard itu ditetapkan sebagai justice collaborator lewat tahapan yang sudah panjang. Sejak dari awal LPSK mendampingi mereka melakukan assessment. Ini prosesnya ini dengan sangat ketat dan panjang sehingga Richard mendapatkan status sebagai justice collaborator. Dalam perkara ini kalau disampaikan bahwa dia tidak layak sebagai justice collaborator, menurut kami tidak tepat. Kenapa? Karena di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sudah diatur juga terkait dengan tindak pidana lainnya, di mana mengancam dari jiwa dari sebagai justice collaborator. Dan dituntut 12 tahun itu tidak terasa seperti ada penghargaan buat justice collaborator? Iya, tentunya kan kami dari tim penasihat hukum kan melihat seperti itu. Kami sangat menyayangkan. Kenapa? Karena dalam proses persidangan kelihatan bahwa Richard Eliezer ini kooperatif, kemudian fakta-fakta persidangan ini banyak keterangan Richard Eliezer yang membantu proses persidangan ini sehingga proses berjalan lancar. Publik menduga jaksa masuk angin, tapi tadi langsung direspon Jampidum bilang tidak ada itu. Jaksa masuk angin, jaksa sudah bekerja profesional. Kalau menurut Anda jaksa masuk angin atau tidak? Ya, kami tidak bisa menerka-nerka ya Mbak Sylvia ya. Sekali lagi kalau disampaikan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jampidum, tentunya kan kami punya pendapat yang lain. Tapi terkait dengan tuntutan kami hormatilah, kami hargai. Tetapi hak kami ketika nanti kami menjawab dalam pledoi nota pembelaan, tentunya pandangan-pandangan yang berbeda ini akan kita sampaikan Mbak Sylvia. Oke, Bang Roni, kita simak lagi ya bagaimana ketika jaksa membacakan tuntutan kepada Richard dan apa yang terjadi setelah itu. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara
selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Kita lihat Richard langsung menangis dan berpelukan dengan Bang Roni. Boleh kami tahu apa yang disampaikan Richard saat itu? Ya, saya sebagai tim penasihat hukum ya Mbak Sylvia, dalam proses persidangan ini kan kami mendampingi ya. Kami melihat bagaimana Richard konsisten dan bagaimana dia bisa bangkit. Kalau kita bilang dari awal dia ketakutan, tidak percaya diri, kemudian dia bisa bangkit, dia bisa konsisten dan dia bisa sampaikan semuanya ini. Kalau melihat kan dalam proses ini kan ya ada kesedihan tentunya, karena kenapa melihat bahwa kok tuntutannya tinggi dari terdakwa yang lainnya. Di mana terdakwa yang lainnya kalau kita lihat fakta persidangan berbelit-belit, juga pun tidak konsisten. Ini bukan kami yang berbicara, ini juga pun karena sidang sudah terbuka, tetapi ketika disandingkan dengan Richard Eliezer yang konsisten, kemudian dia kooperatif, kemudian keterangannya dia berkesesuaian dengan alat bukti yang lainnya, membantu proses persidangan yang berjalan, yang membuka kotak Pandora ini, kemudian dituntutnya lebih tinggi, ya itu rasanya tidak adil ya Mbak. Ica jelas kecewa ya? Betul. Oke. Bang Martin, jaksa seharusnya mewakili kepentingan korban ya? Terwakilkan tidak kepentingan keluarga Yosua dengan tuntutan seumur hidup ke Sambo, 8 tahun ke Putri Ricky, Kuat, dan 12 tahun ke Richard? Saya nggak usah bahas Ricky sama Kuat dulu deh ya. Karena saya mau fokus ke Putri. Kalau kita berbicara keluarga korban merasa terwakil atau tidak, kita bisa melihat langsung secara visualisasi bagaimana jerit tangis tidak terimanya Ibunda almarhum Brigadir Yosua Huta Barat ketika mendengar tuntutan Putri Chandrawati. Dia mengatakan bahwa seharusnya Putri ini dihukum lebih berat. Bahkan terucap dari kata-kata Ibunda Joshua, divonis mati. Namun saya secara kemanusiaan mengerti mengapa sampai Ibunda Joshua itu mengucapkan hal seperti itu. Inilah yang disebut dengan bahasa kalbu. Inilah yang disebut dengan ibu-ibu yang nyawa anak kesayangannya dirampas. Dalam bahasa Batak itu mati ponggol. Anak ini nggak akan bisa lagi punya keturunan. Nah, saya sekarang mau menjawab berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum. Jadi hal yang disampaikan ataupun reaksi dari Ibunda Joshua ini sangat logis dan sangat berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum sendiri. Di dalam tuntutan jaksa penuntut umum, mereka mendalilkan bahwa terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pasal 340 junto pasal 55 ayat 1. Dan ada satu tambahan kesimpulan Mbak Sylvia yang sangat mencengangkan ini, walaupun keluarga menolak ya. Dia mengatakan bahwa jaksa mengatakan tidak cukup alat bukti untuk menyimpulkan terjadi pemerkosaan. Namun yang terjadi sesungguhnya adalah perselingkuhan. Kalau kita membicarakan ini dan menganalisis kata perselingkuhan tersebut, maka kalau kita bandingkan dengan fakta peristiwa yang terjadi, Putri katanya mengatakan kepada Ferdi Sambo, dia diperkosa. Inilah yang menjadi pemicu. Nah sekarang ternyata sebaliknya, informasi itu bohong, informasi itu palsu menurut tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam hal ini, saya meminta kepada Mbak Sylvia dan seluruh audiens yang ada di sini dan juga rakyat negara Indonesia, siapa biang kerok dari permasalahan ini? Kalau Putri menyampaikan informasi palsu kepada suaminya. Oke. Nah, jika terjadinya demikian, jadi maksud Anda kalau biang kerok harusnya dituntut lebih dari 8 tahun? Ya tidak bisa disamakan dengan Ricky dan Kuat. Tidak bisa disamakan dengan Ricky. Putrilah pemicunya. Putrilah pemicunya. Penghilangan nyawa Mas ini. Febri, jadi 8 tahun itu terlalu ringan. Ini kita berbicara terminologi jaksa loh ya, jangan dikaitkan sama pemerkosaan, rekan Febri. Dijawab rekan Febri. Harus dari situ point of view-nya. Oke, demikian, terima kasih. Jadi kami melihat, kami menghargai ya apa yang diputuskan oleh kejaksaan, oleh jaksa penuntut umum ketika mengajukan tuntutan tersebut, gitu kan. Karena memang kewenangan jaksa penuntut umum. Meskipun tentu wajar kalau kami berbeda pendapat, karena di fakta persidangan justru muncul banyak fakta yang bertentangan. Misalnya begini, Bu Putri itu sebenarnya kalau dari fakta persidangan adalah korban kekerasan seksual. Kenapa kami bilang seperti itu? Dugaan kali. Kita bicara di dua sisi. Satu, perselingkuhan. Kata jaksa perselingkuhan. Apa dasar jaksa penuntut umum bilang perselingkuhan? Ada satu bukti poligraf. Kemudian di sisi lain ada
kekerasan seksual. Tentu karena ini masih proses, kita menyebutnya dugaan. Dugaan kekerasan seksual. Dugaan kekerasan seksual ini didasarkan oleh berapa bukti? Kami mengidentifikasi setidaknya ada 4 alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Saya sudah sering menjelaskan soal hal ini, mulai dari ahli, laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik, dan beberapa saksi yang menyaksikan peristiwa pasca kejadian tersebut. Kami juga kaget kenapa tiba-tiba ada lompatan logika, sampailah pada kesimpulan adanya perselingkuhan itu. Dan kami meyakini, dan tentu akan kami jelaskan nanti di nota pembelaan, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah ada dugaan kekerasan seksual terhadap Bu Putri Chandrawati. Itu yang pertama. Yang kedua, jaksa penuntut umum konstruksi besarnya sebenarnya menuntut meletakkan Bu Putri Chandrawati bersama-sama dengan Verdi Sambo terkait dengan dugaan pembunuhan berencana. Gitu kan. Apa yang disebutkan oleh jaksa penuntut umum? Pertama, Putri memerintahkan Ricky untuk mengamankan senjata. Seolah-olah perencanaan itu terjadi sejak dari Magelang. Apakah itu didukung oleh alat bukti? Tidak ada satupun bukti yang mendukung Bu Putri memerintahkan Ricky untuk mengamankan senjata. Kemudian dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta, mengkondisikan rumah Saguling untuk tes PCR. Tidak ada satupun alat bukti, kecuali satu keterangan saksi saja, yang bertentangan dengan bukti-bukti yang lain, seolah-olah Bu Putri mengkondisikan PCR-nya pindah ke Saguling. Itu sudah SOP biasa. Jadi, Mas di Febri, keluarga. dengan tidak adanya barang bukti di sini hanya satu keterangan saja, itu artinya Anda bilang 8 tahun itu terlalu berat untuk Putri? Karena itulah kami tidak bicara tentang angka, berapa angka yang tepat. Kami tidak bicara hal tersebut, kami tidak mengomentari hal tersebut, tapi kami bicara apakah tuduhan-tuduhan terhadap Bu Putri Chandrawati itu terbukti atau tidak. Kalau jaksa penuntut umum gagal membuktikan tuduhan-tuduhan tersebut, tentu saja keputusan harus diambil berdasarkan fakta persidangan. Karena itulah, Zilvia, karena itulah kami selalu mengatakan, kita lihat fakta persidangan. Jangan sampai dokumen-dokumen hukum itu dibangun dengan asumsi-asumsi, apalagi informasi-informasi yang belum tentu benar yang beredar di luar sana. Kita akan lanjutkan kembali. Tadi Mas Febri juga sudah menyinggung bagaimana salah satu peran Putri yang disinggung adalah Putri sudah memerintahkan Ricky Rizal untuk mengamankan senjata Yosua sejak dari rumah Magelang. Nanti saya akan minta tanggapannya oleh Mbak Zena di sini. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi.